sebelumnya perkenalkan, nama kakak adalah Kak Tintin Viola, biasa dipanggil Kak Tin. Adik-adik bisa memanggil Kak Tin atau Ibu, tidak masalah begitu ya. Oke, baik. Sebelum mengawali pada pembelajaran hari ini ataupun bimbingan klasikal hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Untuk ketua kelas minta tolong untuk dibantu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Baik, nah di sini adik-adik siapa hari ini yang tidak hadir ya? Ada 2 bangku kosong gitu, tidak ada. Siapa? Iya Bu, lagi ini acara keluarga. Oke, 1 orang, satunya lagi Demam. Oke, semoga yang sakit bisa segera sembuh ya. Kita doakan sama-sama. Amin. Baik. Nah selanjutnya adik-adik di sini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal ya. Nah tentunya adik-adik di sini juga pernah mendapatkan bimbingan klasikal atau layar klasikal ya pastinya ya. Kalau boleh tahu adik-adik sudah mendapatkan bimbingan klasikal apa saja yang disampaikan oleh guru BK? Motivasi belajar Ibu. Baik, motivasi belajar ya. Masih ingatkah materinya tentang motivasi belajar? Lupa Bu, 2 minggu lalu soalnya. Oh iya, lupa ya. Oke. Bisa direview kembali, bisa dibaca-baca lagi ya, karena motivasi belajar itu merupakan salah satu hal yang penting seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan intelijensi ataupun kecerdasan. Nah, adik-adik di sini sudah adakah yang mengetahui kecerdasan itu apa? Mungkin dari adik. Menurut saya izin ya, menurut saya inteligensi itu adalah kemampuan seseorang dalam berpikir. Bagus, betul ya. Berikan aplaus untuk temannya. Bagus ya. Jadi intelijensi adalah kecerdasan untuk berpikir seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi pengertian intelijensi. Nah, di sini menurut John Mesantrop, beliau menjelaskan bahwa intelijensi adalah kemampuan seseorang yang memiliki kemampuan tentang verbalnya, selanjutnya memiliki keterampilan dalam menyelesaikan permasalahannya, dan juga dapat belajar bagaimana individu itu dapat bisa belajar apa saja dari pengalaman, dan selanjutnya yaitu dapat menyesuaikan diri di lingkungannya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi dari definisi tersebut itu didapatkan ada 4 poin penting yang kita ketahui. Yang pertama adalah kemampuan verbal. Adik-adik di sini kemampuan verbal itu kemampuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu adalah sanggup, dimana kita sanggup begitu ya. Sedangkan verbal yaitu adalah bagaimana kita menyampaikannya itu secara lisan, dan dimana kalau kita gabung artinya kemampuan verbal ini adalah kemampuan kita dalam berkomunikasi ya, dan juga bisa belajar bahasa-bahasa. Nah, ada pun contoh-contohnya yaitu dimana adik-adik dapat memahami bentuk tulisan dan juga kata-kata seperti itu. Jadi ketika kata-kata ataupun bahasa, baik itu bahasa adik-adik ya, dari bahasa Bali, bisa misalkan ada bahasa halus, ada bahasa kasar, seperti itu adik-adik tahu bagaimana cara membedakan. Nah, bisa jadi adik-adik juga belajar tentang bahasa Jawa, bahasa Inggris ya kan, ada bahasa lainnya seperti itu. Nah, biasanya kemampuan verbal ini itu didukung oleh lingkungan yang sangat mempengaruhi seperti itu ya adik-adik. Nah, dimana ketika kita berada di luar daerah kita, dari Jawa ke Bali, nah bagaimana di sini ketika ada ketertarikan terkait dengan mau belajar bahasa Bali, ya tentunya bisa bahasa Bali. Atau sekarang
lebih dibuka lagi terkait dengan internasional begitu ya, itu bisa sampai ke bahasa Inggris. Sekarang banyak sih apa ya namanya itu? Iya benar, bimbel ya, dari ya bimbel bahasa Inggris untuk mengasah kemampuannya. Nah, itu faktor positif yang menunjukkan siswa yang suka berbahasa seperti itu. Nah, arah prospeknya nanti untuk ini tuh banyak sekali ya, di semua profesi juga membutuhkan adanya kecakapan dalam berbicara dan juga kecakapan dalam memahami bahasa. Biasanya bahasa ini tuh bisa kita lakukan nanti, misal mau menjadi seorang guru bahasa seperti itu ya. Baik adik-adik, dari yang pertama indikatornya apakah sudah dipahami? Sudah Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan yang kedua, yaitu keterampilan menyelesaikan masalah. Nah, keterampilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bagaimana kita dapat artinya adalah kecakapan. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan menyelesaikan masalah. Ini berarti bahwa sebuah kecakapan individu yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Adapun fakta positif di lapangan di sekolahan ya, yang pertama adalah dapat berpikir secara logis dan juga jernih seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah apabila ada siswa yang diberikan tugas oleh dosennya ataupun guru ya, adik-adik maaf. Jadi dikasih tugas oleh gurunya sehingga kita bisa mengerjakannya. Seperti itu, kita dengan tepat waktu mengerjakannya. Kalaupun kita tidak bisa, kita bisa bertanya. Seperti itu ya, adik-adik ya. Nah, adapun fakta negatifnya, yaitu contoh negatifnya itu adalah di mana ada siswa yang tidak mengerjakan tugas seperti itu. Jadi ada yang tidak mengerjakan tugas. Itu merupakan salah satu hal yang perlu kita perbaiki lagi ya, yaitu indikatornya adalah kemampuan individu dalam belajar. Nah, di mana kemampuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti kesanggupan. Nah, selanjutnya belajar itu menurut KBBI artinya berlatih. Jadi, kemampuan individu belajar adalah kemampuan individu untuk bisa berlatih dan mendapatkan pengetahuan. Seperti itu ya, adik-adik ya. Adapun di sini fakta positifnya. Nah, fakta positifnya itu menunjukkan bahwa di lapangan itu menunjukkan bahwa siswa aktif mengikuti ekstrakurikuler di sekolahan. Jadi mereka mengikuti ekstra yang ada di sekolahan. Nah, kalau boleh tahu nih adik-adik, di sini ada yang sudah mengikuti ekstrakurikuler apa saja? Ayo. Saya ingin pramuka. Oh wow, pramuka. Bagus. Selanjutnya Paskibra. Paskibra. Selanjutnya Arsitek. wah, selanjutnya Belum ikut. oh, baik. Jadi ada beberapa yang belum ikut dan juga ada yang sudah ya. Baik, tidak apa-apa adik-adik ya. Sekarang adik-adik sudah kelas 11, adik-adik dapat mengasah kemampuan adik-adik dengan mengikuti ekstra ya. Baik, nah adapun fakta negatif yaitu di mana ada siswa yang belum bisa mengikuti ekstrakurikuler. Nah, biasanya ini banyak sekali penyebabnya ya, baik itu dari penyebab kadang nggak ada teman atau mungkin belum mengetahui bakat dan minatnya, dan juga masih ada banyak sekali. Jadi memang tidak bisa kita mengejar seperti itu adik-adik ya, karena kita memiliki kesibukan masing-masing seperti ini ya. Oke? Dapat dipahami? Paham. Baik, selanjutnya yang keempat adalah individu menyesuaikan diri. Nah, di mana individu dapat menyesuaikan diri ya adik-adik ya. Nah, di sini tuh fakta positif di lapangan menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri ini dapat berkomunikasi dengan teman, mengikuti kegiatan sosial yang ada, mengikuti peraturan yang ada di kelas, seperti tepat waktu,
video indikator. Mana sih Kak yang merupakan video ataupun salah satu contoh mana yang positif dan mana yang negatif? Boleh adik-adik simak ya video pada video di sini. Baik, sebentar. Ibu akan menampilkan ya. Nah, nanti adik-adik silahkan menyimak dengan baik sehingga nanti adik-adik dapat mampu membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Nanti tentunya adik-adik dapat memilih dari kedua hal tersebut. Adik-adik pengen pilih yang positif ataupun negatif. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, di sini tuh seperti ini ya adik-adik. Nah, di sini sebentar. Di sini ada mampu memahami kata-kata dan bahasa. Baik, itu dia ya. Selanjutnya yaitu video mampu memahami kata-kata yang negatif. Sebentar. Baik adik-adik, setelah mendengarkan indikator ataupun ciri-ciri yang telah kakak sampaikan tadi, dan di sini kakak sudah membuat sebuah video terkait dengan contoh indikator positif dan juga ada contoh indikator negatif. Nah, di sini karena tadi ada 4 indikator, di sini adik-adik dapat menyimak ya. Yang pertama adalah indikator yang pertama tadi tentang memahami kata dan bahasa. Nah, ini adik-adik dapat dilihat ya. Baik adik-adik, itu video yang pertama ya. Yang kedua adalah mampu memahami kata dan bahasa. Nah, di sini itu adalah contoh yang negatifnya. Bisa disimak. Nah, itu dia ya adik-adik. Ini yang selanjutnya yaitu ada keterampilan menyelesaikan masalah. Nah, ini contoh positifnya adik-adik dapat disimak ya. Nah, ini dia ya adik-adik tentang keterampilan menyelesaikan masalah secara positif. Nah, selanjutnya yaitu ada keterampilan masalah yang negatifnya. Seperti apa sih itu? Ayo kita simak ya.
Oke, selanjutnya di sini ada belajar memperoleh pengetahuan. Nah, silahkan disimak dulu yang negatifnya ya ini. Baik, itu dia ya adik-adik. Selanjutnya yang video terakhir yaitu indikator intelijensinya. Seperti ini. Baik, itu dia ya adik-adik video yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik. Nah, dari video-video tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup jelas ya? Oke, nah selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan terkait dengan contoh-contoh orang yang memiliki intelijensi tinggi dan juga ada intelijensi yang rendah. Nah, di mana ini bukan sesuatu hal yang mengklasifikasikan, tidak ya. Ini hanya sebuah contoh saja ya adik-adik untuk bisa belajar bersama-sama. Nah, di sini ada pun orang-orang yang memiliki intelijensi atau kecerdasan yang tinggi, yaitu yang pertama adalah dosen kakak yang bernama Profesor Dr. Ikete Garsana MPD. Nah, beliau ini merupakan seorang dosen bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau merupakan dosen bimbingan dan juga konseling. Nah, beliau memiliki semangat yang tinggi untuk bisa melanjutkan sampai ke S3 dan jadinya menjadi seorang profesor. Nah, yang kedua yaitu ada Profesor Dr. Niketut Suwani MS. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memiliki motivasi belajar yang tinggi dan memiliki intelijensi yang tinggi sehingga Ibu bisa profesor bisa lanjut ke jenjang karir selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada Pak B.J. Habibie. Nah, beliau ini adalah Beliau ini adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, di mana beliau ini juga memiliki intelijensi yang tinggi dan juga dikenal sebagai seorang profesor dan juga ilmuwan dalam teknologi. Nah, tentunya adik-adik juga sudah mengetahui ya Pak B.J. Selanjutnya di sini ada dosen ibu yang bernama Dr. Putu Ari Darmayanti SPD MPD. Nah, beliau ini adalah dosen yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha juga. Selanjutnya ada Profesor Dr. Nyoman Dantes. Nah, beliau ini juga merupakan dosen di Universitas Pendidikan Ganesha dan menjadi guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Seperti itu ya adik-adik ya. Tentu adik-adik juga dapat mencari mencari tokoh-tokoh yang memiliki intelijensi yang tinggi ya, intelijensi yang tinggi dan semangat tinggi. Seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri orang yang memiliki intelijensi rendah, yaitu yang pertama
ada permasalahan seperti ini, berarti adik-adik juga dapat meningkatkan. Nah, meningkatkan intelijensi ataupun kecerdasan itu juga berbagai macam cara ya adik-adik ya. Dan penyebabnya juga berbeda-beda tentunya. Nah, selanjutnya adik-adik di sini kita akan lanjut lagi ya ke penerapan intelijensi dan kecerdasan. Nah, bagaimana penerapannya? Apakah sepenting itukah dalam pembelajaran? Apa sih pentingnya intelijensi ini dilakukan? Yang pertama yaitu pada bidang pribadi, karena di dalam bimbingan dan konseling itu ada 4 bidang ya adik-adik ya. Yang pertama ada bidang pribadi, ada bidang karir, ada bidang sosial, dan juga ada bidang satunya lagi apa ya? Bidang sosial. Oke. Nah, pada bidang pribadi di mana individu yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi itu di mana di atas rata-rata memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri, terus selanjutnya adalah mencintai diri sendiri, mampu manajemen emosi dan dapat mengenali kelebihan dan juga kekurangan. Nah, di sini adik-adik kakak ingin bertanya sedikit, apakah adik-adik sudah memahami bakat dan minatnya saat ini? Apakah sudah memahami bakat dan minatnya adik-adik? Saya sudah sih Bu. Sudah ya? Sudah. Oke, ada yang belum? Saya Bu. Oke, jadi ada yang sudah, ada yang belum ya. Bagi yang sudah bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan. Bagi yang belum bisa diusahakan sedikit demi sedikit ya. Nanti biasanya dalam intelijensi ini adik-adik juga dapat melakukan ataupun bisa melihat dan bagaimana cara mengatasi hal-hal yang memang susah untuk kita lakukan seperti itu. Nah, nanti juga ibu akan kenalkan dengan teknik self management. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pada bidang sosial, di mana individu yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi ini yaitu dapat menyisihkan diri di lingkungan sosial. Nah, seperti salah satu contohnya yaitu dapat berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya, walaupun tidak satu kelas, tapi tetap menjalin hubungan yang baik seperti itu ya. Mulai dari berkenalan seperti itu membuat relasi kita semakin banyak, sehingga relasi yang banyak itu ketika kita melakukan sesuatu kita nggak bisa atau apa, kita bisa saling membantu, seperti saling bekerja sama seperti itu ya. Nah, selanjutnya pada bidang belajar, di mana individu ini memiliki intelijensi yang tinggi itu ditandai dengan semangat yang tinggi seperti itu, memiliki semangat yang tinggi dan juga dapat berarti soal-soal nih ya. Siapa di sini yang suka berarti soal-soal? Saya Bu. Oh ya, wah keren ya, berarti soal-soal untuk apa ini, ulangan kah atau untuk UTBK mungkin yang udah mempersiapkan dari sekarang? Untuk soal-soal ujian aja sih Bu. Wah, bagus ya, ternyata sudah mempersiapkan mulai dari berlatih soal untuk ujian ya tentunya, supaya ujiannya mendapatkan nilai yang bagus dan puas seperti itu ya. Semoga adik-adik di sini semangat belajarnya juga dapat ditingkatkan. Bagi yang sudah punya semangat tinggi itu bagaimana? Iya, tetap saja harus dirawat dan dijaga tentunya ya. Seperti itu. Jadi supaya balance dan imbang begitu adik-adik ya. Rajin belajar, membuat jadwal, prioritaskan hal-hal yang penting seperti itu. Hal-hal yang prioritas ya, supaya kita bisa fokus pada tujuan apa yang ingin kita raih dengan fokus seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang karir, yaitu di mana individu itu dapat memiliki tingkat kecerdasan tinggi itu dapat menentukan pilihan karir. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan dengan baik dengan cara mempertimbangkan apa sih sebetulnya kelebihan, kekurangan, dan juga bagaimana sih apa yang mendedikasikan saya itu ketika saya bisa mengenali potensi saya itu sebenarnya seperti apa. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini ya adik-adik. Nah selanjutnya adik-adik di sini Ibu akan memberikan kuesioner kepada adik-adik ya. Adik-adik dapat mengerjakan ini ya. Jadi di sini
satu bangku kan 2 orang ya. Nah ini ibu cukup kasih 1 aja, nanti adik-adik dapat menuliskannya di kertas seperti ini ya. Nah di sini adik-adik cara ini ST S sama S ini adik-adik bisa lihat dulu. Di sini ibu jelaskan sedikit ya untuk mengisi kuesioner. Mungkin ada yang sudah pernah mengisi dan mungkin ada yang belum. Nah, di mana kuesioner di sini tuh adik-adik jelaskan dulu, tulis dulu nama ya, nama, kelas, nomor absen seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada petunjuknya ya adik-adik. Nah, di sini adik-adik cukup mencetak karena kalau misalkan di kertas tersebut itu harus dicetak, tapi karena adik-adik menuliskannya itu nanti lewat kertas yang telah ibu sediakan, maka nanti adik-adik dapat menulis saja 1 setuju, sangat setuju atau SS ataupun bisa disingkat boleh disingkat boleh, terus juga ketika ditulis secara lengkap juga boleh banget gitu ya. Di sini yang pertama adalah STS. Nah, STS ini adalah sangat tidak setuju. Nah, nanti adik-adik bisa menjawab sesuai dengan kemampuan adik-adik, sesuai dengan apa ya, kondisi adik-adik saja ya. Baik, di sini tidak ada hal-hal yang seperti apa, kan di sini saat kita sama-sama belajar adik-adik dapat di sini ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah TS itu tidak sesuai. Selanjutnya S adalah sesuai dan SS adalah sangat sesuai. Nah, di mana adik-adik di sini pertanyaannya ada 30 ya. Nah, selanjutnya untuk jawabannya adik-adik nanti bisa di sini SS, SST dan STS bisa dituliskan lagi kembali ke kertas. Seperti itu ya adik-adik ya. Baik, ini ibu bagikan biar enggak sayang ya. Baik, ibu kasih waktu ya, 2 menit cukup. 2 menit cukup adik? Cukup bu. Baik, oke, silakan dikerjakan ya. Baik, sudah selesai ya. Mohon yang dari belakang bisa dikumpulkan ke depan ya, nanti biar bisa ibu ambil gitu. Baik adik-adik, itu saja yang dapat kakak sampaikan pada pagi hari ini. Nah, di sini karena udah selesai, kita akan berlanjut lagi kepada sesi konseling yang kedua, yaitu bimbingan kelompok. Terima kasih ya atas kesempatan hari ini. Kakak akan melaksanakan bimbingan kelompok berdasarkan hasil kuesioner yang telah kakak bagikan tadi. Ada 8 orang yang ibu akan ajak untuk konseling kelompok. Nah, untuk teman-teman yang lainnya bisa duduk di belakang ya. Baik, nanti kalau misalkan ada yang izin, misal izin ke belakang, bisa izin kepada ibu. Oke? Nah, tapi nanti tetap balik lagi ke kelas ya, karena kita akan belajar dan menyaksikan terkait dengan bagaimana bimbing kelompok itu, konseling kelompok itu, dan juga ada konseling individu. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jangan berisik, mohon diperhatikan teman-temannya yang berada di depan. Oke. Nah, di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, di mana dalam bimbingan kelompok ini itu adik-adik 8 orang akan melaksanakannya. Dari penjelasan kakak tadi terkait dengan bimbingan klasikal tadi terkait dengan intelijensi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada sempat yang ingin bertanya terkait dengan menyesuaikan diri. Saya bu. Iya, adek. Saya masih kurang paham mengenai gimana sih menyesuaikan diri dengan benar. Oke, penyesuaian diri ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang penyesuaian diri itu seperti apa. Dibahas secara berkelompok seperti itu. Mungkin adik-adik di sini ada yang tahu, mungkin dari yang teman yang bertanya tadi ada yang ingin tahu apa itu tentang penyesuaian diri.
jelaskan sedikit terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah kondisi fisik, ada kepribadian, ada kesehatan, dan juga kemampuan kognitif dan emosional. Nah, ini sangat-sangat penting karena penyesuaian diri itu juga harus diimbangi dengan hal-hal yang baik pula. Nah, sementara itu faktor eksternal yaitu dari lingkungan sosial, pengalaman hidup dan tekanan yang dihadapi itu adalah salah satu beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ya, mulai dari lingkungan, mulai dari emosi, kognitif dan juga kesehatan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya di sini ada pun bagaimana cara strategi kalian untuk bisa menyesuaikan diri dengan baik. Ya. Bagaimana adik-adik dapat menyesuaikan diri dengan baik? Apa strategi langkah awal yang adik-adik ingin kembangkan? Mungkin saya kayak pengen mengembangkan cara berkomunikasi biar nggak terlalu kaku sama orang baru. Baik adik-adik, apakah masih semangat? Masih ya? Oke, terima kasih ya atas waktunya. Sekarang kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini kita sepakati waktunya yaitu 10 menit ya adik-adik ya, kurang lebih 10 menit ya. Nah, nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin dibahas, nanti kita akan bahas lagi di kemudian hari. Nah, selanjutnya di sini ada konseling kelompoknya itu ada 4 orang namanya. Ayo silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bu. Saya Meta. Meta. Ya. Iya, salam kenal Meta. Selanjutnya Tita. Tita. Selanjutnya Putri. Putri. Selanjutnya Tika. Tika. Oke, ada 4 ya. Selanjutnya di sini adalah kita akan membahas suatu permasalahan. Nah, di dalam konseling kelompok ini adalah tujuannya supaya adik-adik di sini itu mendapatkan bantuan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Akan tetapi di sini kita sepakati ya, permasalahan yang paling amat sangat penting dan urgent itu yang akan kita bahas dahulu ya. Nanti untuk teman-teman yang lain silahkan untuk ikut berkontribusi, memberikan semangat, memberikan masukan kepada adik-adik yang ada di sini, kepada teman-teman yang ada di sini ya. Baik, untuk yang berada di belakang mohon diperhatikan ya, jangan rame. Tapi nanti kalau semisal ada mau keluar sebentar, kakak izinkan nanti balik lagi ke kelas kembali ya. Baik adik-adik, di sini permasalahan dari si Putri, permasalahannya apa? Saya Bu. Saya ingin sulit banget bersosialisasi di tempat baru. Saya tuh kayak yang malu gitu loh Bu. Oh, sulit bersosialisasi. Selanjutnya Meta. Kalau saya ingin sulit banget menyelesaikan masalah saya. Kadang saya bingung gimana caranya biar masalah saya cepat selesai. Begitu, jadi permasalahannya adalah sulit untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, selanjutnya baik, baik. Oke, jadi permasalahan di sini permasalahan yang urgent menurut adik-adik yang mana yang perlu kita bahas terlebih dahulu? Yang adaptasi Bu. Yang adaptasi ya. Baik. Nah, di sini berarti kita akan membahas mengenai adaptasi. Nah, kira-kira kalau boleh tahu, adik hal-hal apa yang menyebabkan adik tidak bisa berkomunikasi ataupun beradaptasi di lingkungan adik-adik? Dari Dek siapa tadi? Dek ini ya? Siapa tadi? Meta ya? Kita. Iya, dari Kita. Dita. Kalau saya nggak bisa bersosialisasi itu karena saya ngerasa malu gitu Bu. Saya nggak pede tampil di depan umum atau nggak pede untuk berkomunikasi sama orang lain. Tapi kalau untuk berkomunikasi saya bisa Bu, cuma rasa malu sama nggak pedenya itu aja. Baik, jadi permasalahannya adalah yaitu tidak percaya diri ya.
kira-kira kalau misalkan Ibu ingin bertanya pada Dik Dita, yaitu apa yang menyebabkan adik tidak percaya diri itu apa? Apakah sebelumnya ada permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi terus sampai saat ini masih adik rasakan seperti itu? Sebenarnya nggak ada sih Bu, nggak ada pengalaman masa lalu juga. Ini karena memang saya yang merasa takut untuk merasa takut sama pandangan-pandangan orang lain ke saya. Nah itu sebelumnya dari dulu banget Bu, tapi tetap sampai sekarang nggak hilang-hilang. Oh, jadi begitu. Jadi permasalahan itu karena sudah ada kejadiannya dulu sehingga adik masih belum pede sampai sekarang. Nah, apakah adik ada suatu keinginan sekarang ya, kalau kita mengaitkan dengan saat ini, yaitu permasalahan yang lalu, kok kita berfokus pada saat ini, berfokus kepada solusi. Nah, apakah adik mempunyai keinginan untuk berubah, untuk bisa mengambil tanggung jawab lagi terkait dengan bagaimana cara menyesuaikan diri? Apakah adik ingin ada perubahan untuk itu? Pastinya ada Bu, saya ingin bisa lebih percaya diri karena pastinya semua orang kan pengen ya punya banyak kenalan, terus bisa gampang beradaptasi, bersosialisasi, atau bisa bicara di depan umum tanpa merasa takut, malu, dan penuh percaya diri. Dan pastinya juga saya ingin seperti itu. Baik, tentunya benar ya, Dek Dita udah mengatakan bahwa adik juga ingin berubah ke arah yang lebih baik, yaitu kira-kira untuk strategi kemauan udah ada. Nah sekarang itu apa sih planning adik untuk ke depan? Apa sih planning-planning yang ingin adik lakukan untuk bisa beradaptasi seperti itu? Mungkin ada temennya yang ingin memberikan saran kepada Dek Dita. Apakah di sini juga teman-teman ada yang mengalami tidak bisa menyesuaikan diri juga? Mungkin dari si Putri bisa memberikan masukan kepada Dek Dita. Kalau dari saya, mungkin untuk Dita kayaknya harus lihat dulu deh kalau Dita tuh punya banyak kelebihan. Jadi dari kelebihan-kelebihan itu nanti Dita pasti bakal menumbuh sendiri nih percaya dirinya. Kalau Dita belum sadar tentang kelebihan-kelebihannya, pasti Dita bakal stuck di situ aja dan nggak bisa lebih percaya diri. Mungkin itu dari saya untuk lihat kelebihan dari Dita terlebih dahulu. Baik, gimana Dita? Apakah bisa? Bisa Bu, nanti saya mungkin atur-atur lagi strateginya. Terima kasih kepada Putri atas sarannya. Baik, jadi Dita di sini sudah paham ya terkait dengan apa sih yang keinginan dan akan dipertimbangkan kembali. Oke, tidak apa-apa. Yang terpenting adik sudah mengetahui dan mengenali masalah adik dan juga bisa dari teman-temannya tadi saran-sarannya udah ada. Nah di sini dari teknik WDEP yaitu ibu akan berikan kepada adik ya. Nanti adik bisa menuliskan. Di sini ibu kasih waktu 1 atau 2 menit untuk bisa menuliskan keinginan adik apa, doing apa yang ingin adik lakukan. Nah selanjutnya evaluasi apakah apa yang sudah dilakukan itu perlu diperbaiki ataupun perlu ditingkatkan kembali. Selanjutnya yaitu yang keempat itu adalah bagaimana adik dapat memplanning lagi dan juga terus diimplementasikan. Begitu ya Dek Diva ya. Ini ibu kasih waktu ya, silahkan untuk dicatat dulu 1 menit 2 menit cukup. Baik, ibu tunggu ya. Baik, karena sudah selesai, nah sekarang di sini ibu akan memberikan kuesioner untuk bisa melihat perkembangan adik-adik ketika adik-adik sudah melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Baik, silahkan dikerjakan 1 menit 2 menit cukup ya. Baik, karena sudah selesai adik-adik di sini, terima kasih sudah melaksanakan dan sudah ada kesempatan untuk melakukan konseling kelompok. Nah selanjutnya ibu dari hasil ini akan mengajak 1 orang untuk mengikuti konseling kelompok, untuk mengikuti konseling individu.
Gitu ya adik-adik. Adik siapa? Dita. Oh, adik Dita. Oke. Nah, di sini permasalahan adik apa ya? Saya ingin Bu, saya tuh kurang bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Kurang bisa menyelesaikan masalah. Baik, kita sepakati ya. Hari ini kita sepakati waktunya adalah 10 menit. Begitu, bagaimana? Apakah adik siap? Siap. Baik. Karena waktunya 10 menit, jadi kita akan membahas hal-hal penting saja seperti itu. Nah, tadi adik berkata bahwa adik tadi apa dik? Sulit menyelesaikan masalah saya Sulit sendiri. menyelesaikan masalah. Nah, itu seperti apa? Itu bisa dijelaskan lebih detail? Mungkin? Misalnya begini, Kak. Nah, kan saya ada masalah sama teman, nah itu habis itu tengkar misalnya. Nah, itu saya bingung nih gimana sih cara menyelesaikan masalah gitu biar saya nggak tengkar lagi atau biar kami nyapa lagi. Nah, itu saya bingung. Saya nggak bisa menyelesaikan itu sendiri gitu. Baik, jadi adik ada tengkar sama teman gitu. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa? Pertengkaran misalnya biasa sih Bu, kalau remaja-remaja itu kayak yang janjian tapi yang ini nggak datang. Terus yang itu kok nggak datang sih, nah habis itu tengkar. Iya, jadi dari permasalahan-permasalahan yang Sepele itu bisa diperbesar. Oke, jadi sebenarnya dari adik ini yang berbuat duluan atau temennya mungkin? Kadang sih Bu, kadang saya, kadang dia gitu. Tapi kadang tuh dia yang sering marah-marah gitu Bu. Jadi sering marah. Bagaimana cara adik menghadapi? Kalau menghadapinya, saya kadang lebih banyak diam sih Bu kalau dia udah marah-marah. Soalnya saya juga nggak tahu kan saya harus ngapain. Oke, nah di sini ibu akan memberikan untuk perencanaannya lagi. Nah, di sini ibu ada tekniknya dari konseling realita. Jadi kita berfokus pada masa kini. Berarti permasalahan-permasalahan ini adik menghadapinya dengan merasa masih sedih berarti ya. Kalau sekarang udah enggak, tapi kalau baru-baru tengkar itu iya Bu. Kadang sehari atau 2 hari. Oh begitu, iya, ibu paham. Oke, di sini ada konseling dari realita yaitu tekniknya dari BDEP. Nah di sini ada W itu adalah wants, terus selanjutnya itu ada D itu doing, terus selanjutnya itu ada evaluasi dan juga ada planning. Nah di mana W itu adalah keinginan. Oke, keinginan ya, Dek. Jadi apa keinginan Dek? Supaya tidak supaya tidak bertengkar lagi gitu. Kalau untuk bertengkar pastinya itu bakal selalu akan ada ya Bu ya. Mengantisipasi. Mungkin tapi untuk saya misalnya saya tengkar gitu, saya kayak lebih berani untuk ngucapin kayak yang maaf atau nanya kenapa sih dia marah gitu, kenapa sih, gimana sih biar kita bisa baikkan gitu. Saya pengen berani untuk bisa nanya kayak gitu ke teman saya ini, tapi saya nggak punya keberanian yang sampai bikin yang akhirnya bikin kami itu lama nggak nyapa gitu karena dia nggak bergerak dan saya nggak bergerak gitu. Jadi saya pengen bergerak lebih dulu, tapi itu saya bingung gimana caranya. Begitu. Jadi caranya itu adik dapat melakukannya dengan pelan-pelan seperti itu. Misal teman adik tidak mau memulai pembicaraan dulu, nah adik bisa lah nanya dulu dia, karena dia adalah teman kita ya pasti. Kita bisa nanya sudah makan belum atau apa dari hal-hal yang mungkin basa-basi sedikit di awal gitu, dan nanti pasti lama-lama dia juga akan baik lagi. Mungkin keadaannya kurang mood atau gimana, tapi adik bisa kok nanti berusaha untuk sedikit demi sedikit gitu. Dan lebih baik adik dapat mengenali perasaan adik sendiri dan juga gimana sih teman kita itu, karena kalau kita udah tahu karakter teman kita, jadi kita bisa nyikapinya itu
bisa kok melakukan itu, dan semoga nggak bertengkar lagi. Nanti kalau semisal masih memang pertengkarnya ini lama, nanti bisalah langsung berkonsultasi kepada guru BK yang ada di sekolah ini untuk bisa dilakukan intervensi lebih lanjut seperti itu. Nah selanjutnya di sini langkah apa saja yang sudah adik lakukan untuk ini ya, untuk ngajak dia. Terus apa aja yang udah adik usaha supaya dia nggak kayak gini lagi gitu. Saya sadar sih Bu, selama ini saya kurang usaha. Jadi mungkin dari yang saran Ibu tadi mungkin nanti akan saya usahakan kembali gitu. Soalnya saya sadar selama ini saya kurang usaha untuk bikin kita baikkan. Itu bagus ya, adik bisa memulai lagi. Nanti setelah dimulai sudah direncanakan, nanti bisa lah dievaluasi ya. Setelah dievaluasi apakah hal tersebut itu berhasil atau tidak. Kalau misalkan tidak berhasil, kira-kira bagaimana nanti gitu. Kira-kira apa sih strategi yang harus dilakukan lagi, dan gimana caranya bisa berkomunikasi sama dia, mulai terbuka, asertif. Sebenarnya nanya aja, kenapa kamu sama saya tidak mau ayo kalau kita mau berteman, kita mau hubungan yang sehat, kalau ada salah tolong kasih tahu, karena itu merupakan salah satu proses dari hubungan pertemanan. Seperti itu ya Dek ya. Semoga untuk masalah adik itu dapat dilakukan, dan dari teknik ini adik juga dapat bisa mengimplementasikan. Baik adik, ini ada kuesioner yang dapat adik isi setelah silahkan ini isi terlebih dahulu 2 menit cukup. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih ya Dek. Dari sini. Baik, kalau begitu sesi konseling pada pagi hari ini dapat Ibu akhiri. Terima kasih sudah membantu Ibu dalam proses pembuatan tugas juga, dan semoga hari ini juga semuanya akan dilancarkan. Kebingungan-kebingungan itu semoga segera tertuntaskan, dan juga mungkin ada sesuatu permasalahan